Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Syafitri, NPM 20 100 121 11037. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas hukum lingkungan saya yang berjudul Potensi kearifan lokal dalam pembangunan berwawasan lingkungan. A. Kearifan lokal dan kebudayaan. 1. Pengertian kearifan lokal. Kearifan lokal adalah pandangan hidup dan ilmu pengetahuan serta berbagai strategi kehidupan yang berwujud aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam menjawab berbagai masalah dan pemenuh kebutuhan mereka. Di Indonesia, kearifan lokal adalah filosofi dan pemandangan hidup yang berwujud dalam berbagai bidang kehidupan, meliputi tata nilai sosial dan ekonomi, arsitektur, kesehatan, tata lingkungan, dan sebagainya. Contohnya, kearifan lokal yang bertumpu pada keselarasan alam telah menghasilkan pendopo dalam arsitektur Jawa. Werjanto Puspowardijo mengatakan kearifan lokal adalah unsur kebudayaan daerah yang potensi dan teruji kemampuannya sampai saat ini. Hakikat dari kearifan lokal itu adalah mampu bertahan terhadap budaya luar, memiliki kemampuan mengakomodasi unsur-unsur budaya luar, mempunyai kemampuan mengintegrasikan unsur-unsur budaya luar ke dalam budaya asli, memiliki kemampuan mengendalikan, mampu memberikan arah pada perkembangan budaya. 2. Kearifan lokal dalam format makro kebudayaan. Diartikan sebagai seluruh usaha dan hasil usaha manusia dalam masyarakat untuk mencukupi segala kebutuhan, serta hasratnya untuk memperbaiki nasibnya. Usaha tersebut terungkap baik dengan mengolah lingkungan dan dunia untuk memenuhi kebutuhan tersebut, maupun dengan menciptakan pola dan hubungan masyarakat yang makin mempermudah dan memperlancar pergaulan hidup. Usaha ini terlaksana dengan memberikan makna manusiawi kepada materi atau benda yang diolahnya dan membuat tata kehidupan masyarakat menjadi manusiawi pula. Dengan demikian, tepatlah dikatakan kebudayaan merupakan manifestasi kepribadian suatu masyarakat. Artinya, kepribadian masyarakat tersemin dalam orientasi yang menunjukkan pandangan hidup serta sistem nilainya. Dalam persepsi untuk melihat dan menggapai dunia luarnya, dalam pola serta sikap hidup yang diwujudkan dalam tingkah laku sehari-hari, serta dalam gaya hidup yang mewarnai kehidupannya, sebagaimana ekspresi diri serta perwujudan kepribadian masyarakat. Maka, masing-masing menunjukkan kearifan lokalnya yang menjadi ciri dan inti kehidupannya. Kearifan lokal yang digunakan selama berabad-abad adalah cerminan dari budaya bangsa umumnya yang mempunyai memberikan kemakmuran ekonomi dan spiritual bagi suku-suku bangsa yang sejak tahun 1945 menjadi bangsa Indonesia. Tiap kebudayaan selalu mempunyai suatu kompleks himpunan pengetahuan tentang alam, tentang segala tumbuh-tumbuhan, binatang, benda-benda, dan manusia sekitarnya yang berasal dari pengalaman-pengalaman mereka yang diabstraksikan menjadi konsep-konsep, teori, dan pendirian-pendirian. Tiap kebudayaan, satu suku bangsa mempunyai sistem pengetahuannya masing-masing. 3. Bentuk-bentuk kearifan lokal. Kearifan lokal biasanya terwujud dalam bentuk filosofi, nilai, norma, hukum adat, etika, lembaga sosial, sistem kepercayaan melalui upacara. Bentuk kearifan lokal secara lebih rinci terdapat pada berbagai aspek kehidupan,
seperti bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, pertanian, upacara, dan lain-lain. Berdasarkan bentuknya, keragaman kearifan lokal bervariasi atas bentuk ritual atau upacara, bentuk sastra, bentuk nasihat dan petua, bentuk kepercayaan, dan bentuk pantangan. Sedangkan berdasarkan maknanya, keragaman kearifan lokal mengandung makna religius, makna sosial, makna ekonomis, dan makna etika dan moral dalam makna politis. 4. Kearifan lokal dalam bentuk filosofis, agama, dan sistem kepercayaan dalam kehidupan sehari-hari. Kearifan lokal dapat dilihat praktiknya melalui bentuk-bentuk sebagai berikut. 1. Kontrol sosial atau pengendalian sosial yang diperankan oleh berbagai institusi sosial dalam rangka manajemen atau mengatur pemilikan bersama. Proses pengambilan keputusan, resolusi, konflik, hukum tradisional, tuntutan atas hak dan kewajiban, upacara, dan lain-lain. 2. Jaringan sosial, yakni jaringan kekeluargaan yang berdampak pada pemutusan kekuasaan untuk menentukan relasi antara alokasi sumber kekuasaan, sumber daya manusia, sumber daya alam. 3. Kualifikasi dan kuantifikasi atas kualitas dan jumlah dari kekayaan sumber daya alam atau kebudayaan material. Misalnya, bagaimana konsep suatu komunitas kebudayaan atas pengelompokan tumbuhan, binatang, hutan, tanah, air, museum, termasuk metode lokal untuk menghitung jumlah barang. 4. Sistem pengajaran, yakni metode masyarakat lokal untuk menyebarluaskan pengetahuan melalui inovasi dan divisi yang berbasis kebudayaan. 5. Sistem penggembalaan dalam bidang peternakan, misalnya mengatur tugas dan fungsi gembala. 6. Sistem pertanian, yakni mengatur bagaimana sebuah komunitas mengelola sistem pertanian, monokultur, intensifikasi, dan diversifikasi. 7. Hutan dan perkebunan, pengelolaan hutan, tumbuh-tumbuhan, perkembangan, serta bagaimana pengetahuan lokal tentang hubungan manusia dengan hutan, tanaman, pangan, hortikultura, perkebunan. 8. Pengelolaan air tradisional yang mampu mengelola sumber dan aliran air, teknik-teknik tradisional di bidang irigasi, konservasi air. 9. Bagaimana manusia memanfaatkan tanah, penguasaan, perlindungan atas tanah. 10. Bagaimana manusia memanfaatkan tumbuhan sebagai makanan ternak, penggunaan untuk parfum, sabun, obat-obatan. 11. Kehidupan dan perkembangan termasuk perilaku binatang. 12. Pandangan dunia, yakni pandangan menyeluruh dari satu komunitas tentang hakikat kemanusiaan, hubungan manusia dengan alam, mitos, kepercayaan, adat istiadat. 5. Kearifan lokal dalam bentuk folklore atau cerita rakyat. Salah satu bentuk kearifan lokal masyarakat Indonesia yang ada sejak zaman dahulu berupa folklore atau cerita rakyat. Folklore adalah sebagian kebudayaan yang diwariskan secara turun-temurun, secara lisan atau melalui suatu contoh yang disertai dengan gerak, isyarat, atau alat pembantu pengingat. Ciri-ciri pengenal utama folklore pada umumnya adalah: 1. Penyebaran dan pewarisan biasanya dilakukan secara lisan, yakni disebarkan melalui tutur kata dari mulut ke mulut, atau dengan suatu contoh yang disertai dengan gerak isyarat dan alat pembantu mengingat dari satu generasi ke generasi berikutnya. 2. Folklore bersifat tradisional, yakni disebarkan dalam bentuk relatif, tetap, atau dalam bentuk standar. Disebarkan di antara kolektif tertentu dalam waktu yang cukup lama, paling sedikit 2 generasi. 3. Folklore ada dalam versi-versi dan varian-varian yang berbeda. Penyebabnya karena cara penyebaran dari mulut ke mulut, oleh karena itu folklore dapat mengalami perubahan. Walaupun demikian, perubahan hanya terletak pada bagian luarnya saja, sedangkan bentuk dasarnya tetap bertahan. 4. Folklore bersifat anonim. Nama penciptanya tidak diketahui oleh orang lain. 5. Folklore biasanya bentuk berumus atau berpola.
6. Folklore mempunyai kegunaan dalam kehidupan bersama secara kolektif, misalnya mempunyai kegunaan sebagai alat pendidikan, pelupura, protes sosial, dan proyeksi keinginan terpendam. 7. Folklore bersifat pralogis, yaitu mempunyai logika sendiri yang tidak sesuai dengan logika umum. 8. Folklore memiliki bersama dari kolektif tertentu, sehingga setiap anggota kolektif yang bersangkutan merasa memilikinya. 9. Folklore pada umumnya bersifat polos dan lugu, sehingga sering kelihatannya kasar atau terlalu spontan. 6. Potensi kearifan lokal dalam pelestarian alam dan budaya. Alam dan budaya merupakan komoditi dari usaha pariwisata. Objek dan daya tarik wisata adalah suatu bentuk atau aktivitas dan fasilitas yang dapat menarik minat wisatawan atau pengunjung untuk datang ke suatu tempat atau daerah tertentu. Tanpa adanya suatu objek dan daya tarik tertentu di suatu daerah, kepariwisataan akan sulit dikembangkan. Pariwisata akan dapat lebih berkembang jika pada suatu daerah terdapat lebih dari satu jenis objek dan daya tarik wisata. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.